besar akan rusak gitu. Nah, maka kita gunakan yang kita relakan untuk rusak gitu ya. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Di Official. Dan sebelah saya ada Coach Rico. Kita masih protokol kesehatan dan tetap di outdoor. Nah, kali ini kita akan buka masker sedikit. Dibuka aja deh, jangan diitin Coach. Buka aja ya. Ya, Oke. nanti takutnya kena ada virus dan seterusnya. Iya. Kemarin kita bahas tentang basic dari panahan. Nah, sekarang nih kayaknya ada penambahan nih Coach. Apa ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kita kembali kumpul di sini. Insya Allah kalau kemarin di Sesi pertama kalau gitu sesi ya. pertama, vlog yang pertama, kita sudah sedikit sampaikan bahwa busur itu ada banyak jenisnya. Ada busur standar, ini standar nasional. Nanti yang mirip ada yang namanya recurve, ada yang namanya horsebow, jemparing, kompon dan macam-macam, ya. gitu ya. Lebih dari 10 kali ya? Nggak sampai kelihatannya, nggak sampai ya? nggak sampai 10. Terus apapun busurnya itu dimulai dengan yang dasar, yaitu biasanya menggunakan ini. Nah, biasanya ini adalah busur yang dipakai untuk teman-teman adik-adik atau teman-teman pemula. Nah, biasanya bahannya baik pemula dewasa atau anak-anak? Ya, biasanya pemula dewasa atau anak-anak. Untuk apa? Untuk membentuk gerakan sama kekuatan ototnya. Jadi tekniknya, gerakan dan kekuatan otot. Tidak bisa langsung naik ke sini. Kenapa? Karena satu, kita belum tahu keseriusan dia. Nah, kalau dia serius baru naik ke sini ketika sudah kuat ototnya dan seterusnya. Nah, jadi itu. Ini yang digunakan untuk bahannya pemula. Juga beda ya? Bahannya kalau ini dari pralon biasanya. Nah, ini cuma pralon PVC dibakar kemudian dipipihkan. Nah, ini bahannya ini. Nah, untuk anak panahnya biasanya untuk pemula kita gunakan bambu. Nah, eronya. Nah, ini teman-teman, ini eronya dari bambu. Nah, kita gunakan eronya ini dari bambu. Di satu sisi ini tergolong cenderung lebih murah, gitu ya. Dan kemudian biasanya untuk pemula itu kan gerakan salah dan lain sebagainya, biasanya ero akan meleset dan kemungkinan besar akan rusak, gitu. Nah, maka kita gunakan yang kita relakan untuk rusak, gitu ya. Gitu. Oke, itu. Nah, untuk hari ini kita masuk ke yang berikutnya. Nah, kalau misalnya kemudian orang pemula, teman-teman yang sudah pemula berlatih kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, biasanya nanti akan naik ke level busur yang berikutnya. Entah dia nanti serius di kompon, serius di berbo, atau di standar. Nah, kompon itu jenis busur yang kemudian kalau dari bentuknya ya nanti kayak seperti ada roda di atasnya. Oh ya. Nah, nanti mungkin di video Ya, ada sedikit gambarnya ya, ada gambar itu kompon. Nah, kemudian nanti ada recurve. Recurve mirip seperti ini, cuma dia jauh lebih canggih, gitu ya. Karena ketika kita berbicara busur, berarti kita berbicara teknologi di sana, gitu ya. Nah, yang ini standar nasional, gitu ya. Nah, kalau kemudian standar nasional tidak ada apa-apanya, polosan, maka itu disebut dengan berbo. Polosan itu berarti kayak yang pemula. Nah, pemula tanpa ada aksesoris, tanpa ada aksesoris yang lain, maka itu disebut dengan berbo. Gitu ya. Nah, kemudian untuk busur perlengkapannya, pertama ini busur. Busur ya. Nah, di busur ini seperti kemarin di sesi pertama, yang ini namanya limbs. Riser. Nah, ini kemudian limbs, ini ada stringnya, ada dan segala macam. Nah, untuk berbo hanya ini saja. Nah, untuk standar nasional biasanya akan ditambahi dengan stabilizer.
Nah, ini teman-teman, yang tongkat ini stabilizer. Karena ini digunakan untuk anak-anak, biasanya dimulai dengan stabilizer yang pendek. Ini kiloan atau gimana? Ada ukurannya. Oh, ada ukurannya. Ada ukurannya, nanti ada bumpernya juga kalau yang ini. Nah, ini kemudian yang ini tempat untuk meletakkan busur. Ya. Ini namanya adalah hose stand. Hose stand. Perlengkapan lain yang melekat di busur itu adalah visir. Nah, ini visir. Nah, kurang lebih seperti ini. Dimana nanti visir ini tempat untuk meletakkan bidikannya. Oke. Nah, tinggal nanti lensa kayak lensa diatur. gitu ya? Ya, Apa namanya itu? cuma semacam lubang saja. Oke. Nah, ada lubangnya di situ. Oke. Nah, nanti ditempelkan di sini. Ini Berarti namanya lubang-lubang yang ada di situ untuk tempel-tempelan ya, series ini ya? semua untuk ada manfaatnya. Ada fungsinya kira-kira gitu, fungsinya. teman-teman. Ini ada lubang-lubangnya nih. Nah, itu. Tambah nanti biasanya kan wax. Oh, wait. Nah, wax ini gunanya apa? Untuk melembabkan. Oke. Melembabkan string agar tidak mudah cepat Tunggu. putus. String ini buatnya dari apa nih? Bahannya macam-macam. Bahannya? Ada banyak jenisnya. Kalau yang ini kelihatannya bahannya dari Dacron. Oh, Nah, Dacron jenis juga bisa buat jenisnya string, di Dacron. Itu ya. Nah, untuk anak panah, untuk level yang kemudian lebih lanjut dari pemula atau yang sudah serius, maka anak panah yang disarankan untuk anak-anak biasanya dari ini platinum bahannya. Kalau ini yang dipakai Easton. Apa itu? Easton itu mereknya, Oh, brandnya. oke. Kemudian untuk mengukur anak panah ini nanti disesuaikan dengan ukuran, dimatchkan dengan ukuran busur dan panjang tangan. Jadi busur ini tidak semuanya sama gitu ya Coach ya? Ya, Misalnya busurnya saya sama Coach pasti berbeda. Coach. pasti berbeda. Oh, apa yang membedakannya itu? Nah, untuk membedakan busurnya nanti satu dari panjang busurnya, yang kedua dari berat tarikannya. Oke. Gitu. Nah, untuk berat tarikan nanti dilihat seberapa kekuatan dia, yang kemudian dia dapat mampu menahannya. Itu ada testernya, alat testernya atau langsung coba. Oke, langsung coba. Sekian. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang busur yang akan kita gunakan untuk standar nasional, biasanya akan diukur terlebih dahulu dari jari tengah kiri direntangkan menuju jari tengah kanan, direntangkan ujung gitu ya. dari ujung Oke. sampai ujung, kemudian nanti dikali 40%. Misalnya 90. Biasanya Kali nggak 40. sampai 90 sih. Gitu ya. Biasanya Gampang aja 50 ya, gitu, biar sekitar- gampang hitungannya. Ya, oke, 50 kali 40. 5 kali 40 berarti sekitar 20. 20. 200-an lah ya. Nah, 20. Nah, 40% itu ya, sekitar itu. Itu adalah angka panjang tarikan. oke. Nah, itu panjang tarikan. Dari panjang tarikan itu, maka akan dicari berapa panjang busur yang sesuai. Tadi 20 misalnya. Ya, 20 inch itu berarti masih ukuran tangan anak-anak. Oh. Nah, oke. Berarti 20. busurnya 20 in. Enggak, Apa 20. 20 itu Tarikannya 20. panjang dari pivot sini, Oke. pivot sampai sini. Hmm. Itu 20 inch dia. Hmm. Gitu. Nah, nanti dicari panjang busurnya. Kalau 20 inch itu mungkin sekitar 54 inch panjang. Jadi busur panjang itu minimal busurnya. berapa in? Busur Yang paling kecil. rendah Ah. itu 48 inch untuk 48. anak-anak. Yang paling tinggi 68 atau 70 inch. 70 sekitar itu. Ya, 40 kecuali ke 70 gitu nah, ya. 40 sekitar 40 50 lah, 54 sampai sekitar 70 inch ya. gitu. Nah, ini bahannya ada yang karbon juga. Nanti mungkin di next video kita akan Bahas sedikit tentang bahas bagaimana cara kemudian buat aero ya, menentukan match aeronya. Nah, kemudian perlengkapan lain yang tidak menempel di sini, nanti ada quiver seperti biasa untuk meletakkan anak panah. Anak panah yang Ya. itu ya. Ya, di kantong paha. itu ya. Di kantong itu, diikatkan di pinggang. Kemudian ini adalah chest guard. Sekitar untuk dada. Nah, ini untuk melindungi dada. Nah, nanti kurang lebih seperti ini chest guard, ya. Ini chest guard. Kemudian yang ini yang nempel dari tadi, ini namanya finger tap. Finger tap. Nah, agar tidak pedes, apalagi kapalan sampai berdarah kadang-kadang gitu ya.
terutama kalau LBS-nya agak tinggi. Itu LBS apa? Sorry. LBS itu lips atau pounds, bahasa dari berat satuan untuk orang-orang Eropa biasanya. Itu apanya tuh? Berat tarikan busur. Oh, itunya, oke, berat tarikannya. Berat tarikan busur, ya. Oke, itu. Terus apa lagi? Nah, papan target untuk Papan target pemula. ini ya. Nah, papan target untuk pemula biasanya polos. Oke. Nggak ada ininya Tidak ya? ada face-nya. Apa namanya? Face target. Face target. Betul. Face. Jadi Fast kalau ya berarti ya tulisannya? kalau sudah face. Pace ya. Nah, Pace. untuk apa namanya? Untuk face target biasanya baru dipasang kalau sudah Pakai mapan yang ini dan ya. mulai pakai visir atau bidikan tadi. Bidikan tadi. Oke, itu. Berarti di das itu seminggu untuk pemula berapa kali? Oke. Untuk das ini fokusnya memang ada dua. Yaitu adalah anak-anak dan dewasa.